kemudian di dalam negeri ini dibatas-batasi gitu ya. Sementara kemudian membawa malapetaka itu dari luar negeri. Harusnya kan ini yang harus kemudian dipikirkan pemerintah. Pemerintah sekarang ini jangan kemudian memikirkan kepentingan investasi dan lain sebagainya. Ngapain kemudian negara kita kaya terus kemudian berpenyakit? Clear. Ini oksigen saja kemudian orang harus berjibaku gitu masyarakat ini. Jadi makanya kita ini nggak sejahtera karena kita biasa menyatakan bahwa sesuatu terjadi kita anggap nggak ada itu, pura-pura nggak ada padahal itu ada dan kita melakukan perbuatan itu. Jadi penegakan hukum itu bukan hanya soal keadilan, bukan hanya soal kemanfaatan bagaimana, tapi soal memenuhi rasa keadilan masyarakat itu yang benar-benar kemudian dalam proses menyelesaikan satu perkara, satu laporan gitu ya, itu bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik tanpa kemudian ada campur tangan atau intervensi dari pemerintah kalau memang misalkan ada kepentingannya, sehingga ini bisa berjalan dengan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang advokat muda, praktisi hukum sekaligus akademisi yang akan membahas bersama kita sama-sama terkait penegakan hukum dan hal-hal yang terkait dengan hukum di negeri ini. Sekedar informasi, seluruh tim yang terlibat perekaman hari ini berikut praktisi yang hadir sudah melalui uji swab antigen dan dinyatakan negatif. Jadi bisa kita lepas ini, Bang Ginda Waika. Jadi siang ini Bang Ansori kita kepingin ngobrol-ngobrol santai, tapi materinya tentang hukum. Jadi masyarakatnya sekarang banyak menyikapi terkait penegakan hukum di negeri ini yang jadi sorotan yang luar biasa. Di antaranya yang baru-baru ini terkait penunjukan seorang mantan koruptor, Bapak Emir Muiz, sebagai salah satu komisaris di anak perusahaan Pupuk Indonesia. Nah, kami sebagai masyarakat ini ingin mendengar seperti apa tinjauan hukum dari seorang praktisi sekaligus akademisi, Saudara Ginda Ansori Waika. Silakan, Bang Ansori. Baik, pada prinsipnya persoalan penegakan hukum ini harus bersumber pada aturan-aturan yang kemudian berdasar dan menjadi hal yang kemudian harus ditaati. Terkait dengan mantan koruptor menjadi komisaris BUMN dan lain sebagainya, pada prinsipnya adalah memang secara hukum berdasarkan peraturan Menteri BUMN nomor 3 tahun 2012 yang kini sudah dirubah dengan peraturan Menteri BUMN nomor 4 tahun 2020. Di situ dijelaskan bahwa tidak ada hukum yang dilanggar. Kenapa? Karena syarat menjadi seorang komisaris atau direksi itu salah satunya adalah dia setelah lebih dari 5 tahun dia boleh mencalonkan diri. Artinya di rentang 5 tahun setelah dia terbukti merugikan keuangan negara, dia tidak boleh mencalonkan diri. Tapi sekarang kan kalau bicara tentang Abdul Muiz dari 2014, artinya sudah 7 tahun. Artinya syarat secara hukumnya juga kemudian sudah terlewati. Tapi selain hukum, pada prinsipnya adalah bagaimana kemudian menciptakan kepercayaan pemerintah, yang khususnya ini berkaitan dengan perusahaan negara. Jadi harusnya ini clear dari koruptor atau clear dari orang-orang yang kemudian punya masalah hukum, tidak pernah bermasalah secara hukum. Walaupun kemudian di dalam aturannya tidak ada yang kemudian menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mencalonkan, misalkan.
menjadi komisaris itu ya. Kalau kemudian ini ada prasyarat yang kemudian yang sudah dia lewati, tapi kemudian kita kan berbicara bahwa ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan trust ke masyarakat ini. Kok rejim ini kemudian senang betul, misalkan menanam, dalam artian menanam orang atau kemudian meletakkan orang, kemudian bermasalah, yang pernah bermasalah secara hukum. Jadi gini Bang Ansori, mayoritas masyarakat ini kan nyikapinya begini. Ini kondisi saat pandemi, saat jutaan pengangguran baru. Anggaplah secara hukum memang tidak ada pelanggaran dalam perekrutan seorang komisaris dalam BUMN. Tapi yang disorot masyarakat ini kan, apakah negara tidak berempati bahwa jutaan masyarakat yang sedang menganggur ini kita pertontonkan dengan pengangkatan seorang komisaris yang punya latar belakang koruptor? Gitu Bang Ansori. Ya, pada dasarnya kalau kita melihat bahwa fenomena ini sering terjadi, ya ini memang agak sedikit unik di rejimnya Pak Jokowi ini, ya. Karena ada beberapa, satu misalkan Pak Ahok di Pertamina gitu ya, terus kemudian Pak Emir Muiz kemudian di Pupuk gitu ya. Nah ini menjadikan bahwa seolah-olah di negeri ini tidak ada lagi orang-orang pintar, betul. Seolah tidak ada lagi orang-orang yang berkualitas yang layak untuk menduduki ini. Yang kredibel. Kenapa mesti harus kemudian koruptor? Kenapa mesti harus kemudian mantan narapidana yang masuk di sini? Apakah Indonesia ini kurang sumber daya manusia? Saya pikir tidak. Ada ini Pak Ansori, yang satu lagi yang juga disoroti oleh masyarakat. Kita ini dipertontonkan 10 tahun era Pak SBY dengan anggaplah hampir 7 tahun era Pak Jokowi. Ada perbedaan yang luar biasa terkait perekrutan komisaris-komisaris di BUMN. 10 tahun era Pak SBY, kalau kita lihat perekrutan komisaris itu hampir sangat jarang. Dari unsur-unsur orang-orang yang latar belakang, mohon maaf, tim sukses. Nah, tapi di era 7 tahun ini kita dipertontonkan seolah-olah mayoritas BUMN ini komisarisnya dipenuhi oleh para tim sukses. Nah, sementara masyarakat menilai bahwa performa para BUMN ini jauh gitu ya, dari tingkat untung laba dengan catatan capaian-capaian besar tiba-tiba sekarang dalam kondisi berugi. Nah, ini kalau tinjauan secara hukumnya seperti apa Pak Ansori? Ya, saya pikir kalau kemudian kita bicara tentang kualitas, gitu, harusnya penempatan orang-orang ini kemudian bukan hanya bagi-bagi kue, tim-tim sukses, tapi memang sesuai dengan kapasitasnya dan kapabilitasnya, gitu ya. Nah, kalau kita sudah bicara kemudian proses ini sesuai dengan itu, saya pikir nggak ada masalah. Tapi kan masalahnya sekarang adalah mantan-mantan orang-orang yang maaf ini terbuang secara hukum dan ini perbuatannya dibuktikan, tapi kemudian rejim ini mengakomodir itu, ini kan mempermalukan diri sendiri, gitu. Mempermalukan kekuasaan itu sendiri, mempertontonkan kepada publik, oh begini kualitas kita, gitu. Hanya seperti ini kualitas kita, sementara itu masih banyak yang lain. Dan kemudian menjadi aneh dan menjadi lucu gitu ya. Bagaimana kemudian berseru, oh saya tidak akan bagi-bagi kue, kata Jokowi pada saat itu. Ya kan, baik sama partai politik ataupun lain-lain. Faktanya nggak bisa, emang harus dibagi kan itu. Dan masyarakat hari ini ya menjadi sesuatu yang biasa lah dengan statement para tokoh-tokoh negarawan di Indonesia ini. Gitu. Tapi ya karena tidak sesuai dengan apa yang harusnya dan ideal yang terjadi dengan yang ideal penempatan dan lain sebagainya itu tidak sesuai. Jadi masyarakat seperti diberi tontonan antara perkataan dengan perbuatan yang tidak sesuai. Jadi statementnya good governance atau pengelolaan negara dengan baik, tapi faktanya kita sering dipertontonkan hal-hal yang tidak sesuai. Justru malah destruktif. Terkait yang lain Pak Ansori, kita juga ingin meninjau pandangan secara hukum dari Bang Ginda Ansori Waika ini, fenomena yang terkait dengan putusan-putusan hukum. Jadi kalau kita dipertontonkan sekarang ini seperti lagi obral diskon besar-besaran terhadap para koruptor-koruptor di negeri ini. Jadi kita bisa pertontonkan vonis Joko Chandra, vonis Pinangki yang sampai 60%. Nah, saya ingin mendengar statement Pak Ansori terkait putusan era sekarang dengan era-era sebelumnya.
Gimana itu menurut Bang Gila? Ya, jadi ada beberapa hal yang kemudian signifikan kalau saya lihat. Sebelum-sebelumnya bahwa putusan kasus itu bisa kemudian menghukum seseorang karena gratifikasi atau menerima suap dan lain sebagainya bisa seumur hidup, di tengah untuk kemudian hanya mengatur putusan. Tapi hari ini kemudian oknum yang kemudian memang benar-benar melakukan tindak pidananya, gitu ya. Terus kemudian ada yang di tengah bansos misalkan, tapi faktanya hanya seperti itu. Nah, kalau kita bicara obral ponis itu memang tergantung pribadi hakimnya, gitu, dan tergantung pribadi penegak hukumnya. Kenapa? Karena kita juga tidak boleh salah bahwa kita ini hukum yang diadopsi adalah hukum company. Dan like in this life, gitu. Ya kan, saya boleh dong mengkorting itu hak saya menurut keyakinan saya, tapi kita tidak pernah kemudian berbicara tentang ini bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, gitu. Ya kan? Betul. Jadi gini Bang Ansori, ini salah satu contoh aja ya. Ponis terkait Akil Mukhtar. Yang diponis seumur hidup. Betul. Kalau kita bicara ponis Akil Mukhtar ini, pidananya Akil Mukhtar ini tidak terkait langsung kerugiannya pada negara, pada masyarakat, pada negara dan pada masyarakat. Maksudnya secara keuangan negara dia tidak terkait langsung, karena Akil Mukhtar ini ponisnya terhadap suap-suap terhadap putusan-putusan MK. Sementara Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra ini kan sangat terkait dengan kerugian negara, terkait Kesi Bank Bali saat itu. Nah, rakyat ini dipertontonkan. Akil Mukhtar itu di periode yang sebelum saat ini itu bisa dapat ponis seumur hidup. Sama loh, lembaganya sama ibaratnya kan. Tapi kok kenapa dengan seorang Pinangki atau Joko Chandra ponisnya luar biasa ringan? Dalam penegakan hukum ini juga dikenal tentang memandang status, memandang bagian dari kelompoknya. Karena kalau kita bicara tentang penegakan hukum yang memang benar-benar ideal, maka kita juga tidak akan pernah kemudian bermain-main dengan putusan yang sudah ada. Apalagi berkaitan dengan kerugian negara yang begitu besar, ya, termasuk kemudian soal Yuliardi misalnya, soal bansos misalnya. Ini kan benar-benar nyata terdampak masyarakat. Kemudian urusan Joko Chandra dengan Pinangki misalkan, ini luar biasa berpengaruh terhadap perekonomian bangsa. Tapi menjadi aneh kan, memang benar menjadi aneh gitu. Ketika kemudian apa hubungannya dengan kerugian masyarakat ketika bicara Akil Mukhtar, tapi hukumannya beliau seumur hidup, terus kemudian mereka dikorting-korting gitu. Jadi hukum ini kayak bancakan obral murah gitu ya. Tangan siapa yang bisa menyelesaikan, nah itu yang kemudian berpengaruh. Jadi gini Bang Ansori, masyarakat ini kan dalam tahap memandang perkara-perkara yang terjadi itu kan hanya secara pandangan awam. Secara masyarakat awam, masyarakat itu menilai, contoh ya, statement dari seorang ketua KPK, Bapak Firly, yang mengatakan kalau ada korupsi di era COVID ini, hukumannya adalah hukuman mati. Itu statement dari ketua KPK. Tapi begitu terkait Menteri Juliardi Batubara, yang jelas-jelas Menteri Sosial, mengkorupsi dana bansos untuk masyarakat miskin yang terkait oleh COVID, ternyata KPK hanya mengajukan tuntutannya 11 tahun penjara. Nah ini kan jadi pertanyaan masyarakat. Ini sampai level KPK pun dianggap dalam tanda petik dianggap masyarakat seperti masuk angin. Dari komitmen untuk vonis hukuman mati, tiba-tiba tuntutannya hanya 11 tahun. Kan mustahil juga kan korupsi separah itu terkait dengan dana bansos yang jelas-jelas untuk rakyat miskin, tapi vonisnya tuntutannya seringan itu. Iya. Ini menjadi dilema. Penegakan hukum itu memang kadang melukai keadilan itu sendiri. Ketika rasa keadilan masyarakat kemudian dicederai. Nah, berkaitan dengan tuntutan, ya harusnya idealnya berdasarkan undang-undang bahwa perbuatan yang bersangkutan itu masuk dalam teori pemberatan. Kenapa? Memenuhi unsur pemberatan. Kenapa? Karena dilakukan di tengah pandemi, dilakukan negara lagi dalam situasi bencana, gitu. Idealnya muncul tuntutan itu tuntutan maksimal, gitu. Tapi kenapa kemudian dia hanya ringan, gitu ya? Ini menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Sementara secara hukum, secara norma masuk perbuatannya berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor
31 tahun 99 junto 2001 itu. Ini masuk nih barang. Harusnya lebih dari itu dia dituntut dan kemudian diponisnya bisa seumur hidup. Secara tinjauan hukum, Bang Ginda Ansori Waika, ponis untuk Juliardi Batubara bisa kan untuk pakai ponis yang terberat? Harusnya gitu, bisa seumur hidup kan? Bisa. Bisa. Bahkan hukuman mati pun bisa sebenarnya. Bisa. Walaupun kemudian di dalam undang-undang korupsi itu tidak menjelaskan hukuman mati. Ya. Ya. Tapi kalau kemudian kita merujuk dari undang-undang, Kan misalkan gini, Bang Ginda, saya ingat statement era sidangnya Saudara Akil Mukhtar. Itu sempat ada statement untuk dituntut hukuman mati. ya. Nah, sementara korupsi di era Pak Akil Mukhtar itu bukan yang terkait langsung dengan kerugian negara. Makanya saya mempertanyakan integritas KPK, jaksa KPK terutama terkait tuntutannya, kenapa kok cuma 11 tahun? Jadi ada strata sosial dalam proses penegakan hukum itu. Ya, kita tidak bisa bicara bohong bahwa ada sistem hukum di dalam tiga hal ya yang di dalam proses penegakan hukum itu. Yang pertama adalah kita bicara substansi. Substansi itu kan berbicara tentang undang-undang. Undang-undangnya mengakomodir nggak ini? Ini barang nih. Perbuatannya Yuliardi ini misalkan korupsi bansos dan atau yang lain-lain misalkan. Masuk nggak rumusannya? Masuk. Nah, ya. Yang kedua, kita bicara tentang aparat penegak hukum. Siapa pelaksananya dalam hal ini? KPK misalkan. Ya kan? KPK. Terus kemudian bagaimana KPK-nya? Sikapnya terhadap proses penegakan korupsi. Yang ketiga baru bicara budaya masyarakat. Nah, budaya kita ini kemudian yang jadi unik, kalau kemudian kita melakukan proses penegakan hukum di masyarakat ini, masyarakat kita ini sedang berhadapan dengan hukum ini mulai kusak-kusuk. Cari jaringan apa, cari lewat sini, lewat situ, udahlah gitu loh. Kita sementara, kita ini menjadi bangsa yang munafik kalau kemudian menutupi diri itu. Makanya kita ini nggak sejahtera karena kita biasa menyatakan bahwa sesuatu terjadi, kita anggap oh nggak ada itu, pura-pura nggak ada, padahal itu ada dan kita melakukan perbuatan itu. Jadi gini Bang Ansori, kita ingin juga mempertanyakan, adakah kaitannya ponis-ponis ringan sekarang ini, periode KPK saat ini, adakah kaitannya dengan perubahan undang-undang KPK yang disahkan pemerintah dan DPR setahun yang lalu? Karena kami menyikapinya itu bahwa sekarang ini benar-benar ada perubahan yang luar biasa dari KPK gitu ya. Ponis ringan-ringan, sementara mohon maaf gitu ya, masyarakat melihat kemarin sekian puluh penyidik terbaik KPK, bahkan kita anggap mereka itu adalah penyidik raja-raja OTT yang sangat punya integritas, tiba-tiba itu dengan mudahnya disingkirkan hanya dengan judul tidak memenuhi ujian wawasan kebangsaan. Jadi rakyat itu menganggap bahwa ini apa gitu, apa urgensinya tidak lulusnya mereka dengan ujian wawasan kebangsaan dengan menyingkirkan sekian puluh penyidik terbaik yang ada di KPK. Jadi menjadi aneh gitu. Dengan perubahan undang-undang KPK ini undang-undang KPK ini menjadikan kemudian KPK itu melemah gitu. Kenapa? Karena tadinya memang dia sampai saat ini dia memang lembaga negara, tapi tidak bagian dari eksekutif, gitu ya. Dia berdiri pada posisi yudikatif, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara soal kemudian harusnya dia bersikap itu tegas dan lain sebagainya, kan menjadi pertanyaan publik. Ya. Kenapa kemudian sejumlah anggota KPK yang selama ini mengabdi untuk bangsa sudah puluhan tahun, ada yang 5 tahun, 3 tahun segala macam, diuji melalui mekanisme tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh KPK yang sangat subjektif. Terus kemudian tidak dinyatakan dia tidak memenuhi kualifikasi, kan menjadi aneh soal kebangsaan loh. Ya kan, mereka ini kan selama ini mengabdi di KPK loh, ini kan menjadi lucu gitu. Kan jadi aneh kita buat regulasi itu. Artinya semangat pemberantasan korupsi kita hanya diangan-angan. Hanya untuk kemudian diduga ini hanya untuk mengamankan kelompok-kelompok tertentu di negeri ini untuk kemudian melakukan pembancakan uang negara. Betul, karena beberapa penyidik terbaik KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan, justru beberapa dari mereka adalah pemateri untuk ujian wawasan kebangsaan di lembaga-lembaga yang kredibel seperti Lemhanas, Sesko TNI, Sespim. Mustahil lah orang-orang yang
menjadi pemateri di lembaga-lembaga seperti itu dinyatakan tidak lulus. Nah, itu dia. Kan menjadi aneh gitu. Aneh. Tapi ini ditonton masyarakat banyak, terus kemudian nggak ada malu-malunya gitu. Akhirnya masyarakat mempertanyakan komitmen presiden terkait dalam penegakan hukum sekaligus pemberantasan korupsi di era 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi. Itu jadi pertanyaan dan wajar kalau masyarakat mempertanyakan gitu. Terutama yang paling mencolok itu terkait ponis-ponis ringan itu kan berdasarkan juga cara kinerja jaksa KPK dalam membuka fakta korupsi, menghadirkan saksi segala macam hingga penuntutannya. Nah, begitu penuntutannya saja sudah rendah. Contoh nih, kalau Pak Julian Batubara anggaplah ponisnya belum karena baru tuntutan jaksa KPK 11 tahun. Tapi kita sudah lihat Edi Prabowo, Menteri Kelautan yang ter-OTT juga korupsi, itu ponisnya juga ringan. Sementara masyarakat membandingkan dengan ponis-ponis hukum kriminal yang hanya pencurian ayam, pencurian kendaraan bermotor atau pencurian yang ringan-ringan terkait hasil bumi, itu ponisnya bahkan lebih tinggi daripada fakta-fakta ponis korupsi itu. Gimana pandangan Bang Ginda? Jadi karena memang itu terjadi fenomena yang sering terjadi gitu ya. Kenapa? Karena kita juga berbicara tentang yang tadi saya bilang sistem hukum, ada penegak hukum di situ. Nah, penegak hukum ini berbagai macam latar belakang. Ada yang jadi penegak hukum itu diduga nyogok, gitu ya kan? Ada yang kemudian pakai decking dan lain sebagainya. Bukan kemudian berdasarkan kemampuan dan keahlian. Integritas. Gitu loh. Jadi ini menjadi kendala tersendiri. Bagaimana menginterpretasikan satu norma aturan yang harus kemudian diberikan sanksinya pada orang lain. Tapi kalau kemudian semua menjamata sesuai dengan pesanan dan lain sebagainya, ya saya pikir hukum kita ya begini-begini saja gitu. Kami juga menyikapi gini Bang Ansori terkait KUHP kita yang masih warisan Belanda. Yang sampai hari ini kita menunggu komitmen DPR dan pemerintah untuk merubah KUHP kita. Karena di situ banyak masalah gitu ya. Jadi ketidakadilan itu, saya tertarik dengan statement Bang Ginda tadi yang penegakan hukum itu bisa melukai. Itu saya tertarik itu statement itu Bang Ginda. Gimana kita minta komitmen dari DPR Komisi 3 terutama dengan pemerintah terkait untuk merubah KUHP kita ini. Iya, pada dasarnya ini kan sudah berjalan lama. Rencana perubahan ini sudah berjalan lama, tapi kemudian kan harusnya yang melakukan melakukan penyusunan ini kan dari akademisi. Dan memang orang-orang yang kemudian secara keilmuan itu dia yang akan menilai rasionalisasi atau tidak gitu ya. Nah, sementara di sini ada kedugaan kepentingan lain ya kan. Makanya ini bisa terhambat. Ini tarik menarik dan lain sebagainya ya. Ada kepentingan partai politik, ada kepentingan. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang bahwa KUHP itu sudah jadul misalkan sudah begitu lama kita gunakan gitu ya. Jadi artinya selama ini kita ini zolim menggunakan hukum Belanda ya kan. Jadi mencocok-cocokkan aturan perbuatan di Belanda sana dengan kita. Jadi gini Bang Ginda, yang disoroti juga oleh masyarakat periode pemerintahan sekarang ini kan seperti terlalu mudahnya untuk mengeluarkan Perpu. Padahal Perpu itu dikeluarkan di saat-saat urgent. Sementara karena koalisi pemerintahan yang sangat mayoritas, Perpu itu dengan mudah dikeluarkan, dengan mudah disetujui. Artinya kalau ada komitmen yang kuat dari DPR secara koalisi pemerintahan dengan pemerintah untuk merubah KUHP kita untuk lebih baik, itu kan bukan hal yang sulit harusnya iya. Cuman faktanya dengan kekuasaan dan mayoritasnya parlemen, ternyata barang ini nggak jadi-jadi. Karena tarik menarik, jangankan bicara tentang KUHP ya, kita bicara undang-undang saja bisa kemudian berlama-lama. Sementara ini ya berkaitan dengan KUHP ini kita harus merubah pola bahwa bagaimana kemudian perilaku masa lalu dengan hari ini kan berkembang gitu ya. Makanya oleh karenanya ada beberapa aturan-aturan hukum itu yang kemudian keluar. Misalkan secara khususan karena sekarang kemudian ada urusan soal misalkan ITE pencemaran nama baik di KUHP, maka dia bergeser dengan undang-undang ITE karena dalam situasi ini. Nah,
DPR itu harus melihat bahwa ini ada perkembangannya. Gitu. Jangan kemudian tadi kan ini kan sempat mau dibahas, terus kemudian ini gara-gara ayam yang punya ayam kemudian bisa dihukum, terus kemudian ada anak gadis orang nggak bisa keluar kerja malam misalkan, ini kan menjadi persoalan, ya kan sempat viral kemudian dibuat TikTok dan lain sebagainya kan. Nah inilah kemudian menjadikan ini harus kemudian dikancah ulang sehingga benar-benar itu, tapi tidak boleh dipaksakan. Gitu. Terkait ITE ya, ini juga jadi catatan di masyarakat. Jadi seperti ada standar ganda dalam penerapan hukum terkait undang-undang ITE. Masyarakat itu dengan mudah diperlihatkan lah bahwa orang-orang tertentu buzzer gitu ya, yang dianggap sangat kebal hukum itu sulit sekali tersentuh hukum, apalagi terkait ITE. Sementara pihak orang-orang yang dianggap mengkritisi pemerintah, kita nggak anggap ini sebagai oposisi atau bukan, hanya mengkritisi pemerintah. Sepertinya terlalu mudah untuk dikriminalkan. Menerapkan undang-undang itu seperti mudah. Statement malam pagi bisa ditangkap. Statement hari ini besok malam udah bisa ditangkap. Sementara sebagian besar orang bisa kita sebutlah seperti Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda, sampai hari ini tidak satu pidana aduan yang dibikin beberapa orang atau beberapa ormas atau terkait agama yang direspon dengan tuntas, tidak ada. Nah, saya mempertanyakan ini ke Bang Ginda sebagai praktisi hukum, seperti apa Bang Ginda menyikapi bahwa ada standar ganda dalam penerapan undang-undang ITE di negara ini? Jadi di sini kalau kita bicara soal adakah standar ganda, ya sebetulnya penegakan hukum ini lurus-lurus saja. Siapa yang kemudian melakukan perbuatan, ada norma hukumnya, terus ada penegakannya baru dihukum. Tapi masalahnya ada bukan hanya soal itu, ya bukan hanya soal bahasa. Ya, ada yang sudah puluhan tahun LP, ya kan, bukan hanya di KPK atau di mana atau di polisi, di kepolisian itu puluhan tahun kemudian nggak naik perkaranya. Ya. Jadi ini tergantung, saya pikir ini tergantung kemudian manusianya, dan siap atau tidak kemudian dia memproses itu, kemudian dia dipecat dan kemudian dikriminalisasi. Ini soal keberanian. Gitu. Kenapa? Karena secara hukum dia masuk perbuatannya, ada laporan, ya kan? Terus kemudian ada yang dirugikan, terus kemudian ini nggak jalan, ini ada apa? Gitu. Bahkan ada contoh perkara yang sama. Ada contoh perkara yang sama, gitu. Tapi yang dibalik ada kelompok B. Nah ini kita ibaratkan dia ada seolah-olah ada perlindungan hukum. Sementara ada yang namanya di dalam hukum itu semua kita ini sama. Gitu. Ya kan? Jadi tidak ada kemudian ini bagian dari kelompok saya segala macam. Ya harusnya siapapun pihak-pihak yang diduga melindungi mereka, yang sampai hari ini kemudian tidak melaksanakan itu, harusnya kemudian ya jangan sampai ngerusak performa hukum di Indonesia. Itu kan bisa merusak hanya gara-gara 1, 2, 3 orang kemudian tak diproses, sementara lawan politik juga bisa diproses misalkan, kan lebih parah lagi kan. Jadi kan jangan sampai masyarakat menilai bahwa orang-orang tertentu, buzzer-buzzer itu baru akan bisa dipidanakan setelah pergantian rezim. Seolah-olah kalau di periode sekarang seolah-olah mustahil lah memperkarakan orang-orang ini. Jadi memang harusnya pemerintah, terutama presiden, justru harusnya konsen dengan keluhan-keluhan seperti ini, bahwa ini tidak ada kaitan dengan pemerintah, mereka ini tidak ada hubungan dengan pemerintah, silakan ditindak. Nah, tidak ada juga arahan seperti itu. Jadi kalau kita berharap itu, saya pikir dia jauh lah, mustahil jauh lah gitu. Yang penting adalah bagaimana kemudian ada kesadaran dari penegak hukum untuk kemudian jangan sampai kemudian lembaga penegak hukum ini yang harusnya untuk berfungsi untuk seluruh masyarakat ini digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kemudian dia menghalang-halangi agar dia kemudian tidak jadi terjerat hukum. Gitu. Nah ini soal kemudian keinginan, gitu loh. Bagaimana kemudian proses pengungkapan itu secara hukum masuk, gitu. Jadi kadang-kadang memang aneh gitu ya. Hukum di Indonesia ini penegak hukumnya menjadi aneh menurut saya. Kenapa menurut saya menjadi aneh? Karena apa? Perilaku mereka hanya mencocokkan perbuatan dengan pasal yang sudah ada. Kira-kira perbuatan ini kemudian masuk nggak dengan pasal yang sudah ada itu, dengan perbuatan yang dia lakukan. Masuk, cocok. Tinggal kemudian hitung-hitungan angka. Nah, dan kemudian proses lemahnya di penegakan hukum ini katanya bicara tentang penjeraan, bicara tentang kemudian bagaimana kemudian meminimalisir kemudian
pelaku tindak pidana ke depan, tapi faktanya nggak begitu. Jadi kita bisa menyimpulkan masyarakat ini sekarang menunggu itikat baik dari pemerintah, dari yudikatif, dari legislatif untuk menunjukkan komitmennya terkait penegakan hukum di negeri ini. Karena di era yang sangat terbuka saat ini, kejadian di ujung Papua, kejadian di ujung Aceh itu dengan mudah diakses masyarakat hanya dengan info terkait dari WhatsApp, dari berita online gitu. Jadi janganlah rasa keadilan ini terus-menerus rusak, dipertontonkan hal-hal yang sangat menyakiti gitu. Ada closing statement dari Bang Ginda? Ya, jadi penegakan hukum itu bukan hanya soal keadilan, bukan hanya soal kemanfaatan bagaimana, tapi soal memenuhi ya rasa keadilan masyarakat itu yang benar-benar kemudian dalam proses menyelesaikan satu perkara, satu laporan gitu ya, itu bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik tanpa kemudian ada campur tangan atau intervensi dari pemerintah kalau memang misalkan ada kepentingannya, sehingga ini bisa berjalan dengan apa adanya. Jadi masyarakat itu menganggap bahwa janganlah kita seperti dianggap dibodoh-bodohi bahwa perilaku hukum untuk si A seperti ini, sementara perilaku hukum untuk si B seperti itu. Nah, kita berharap standar ganda dalam tanda petik penegakan hukum di negeri ini bisa segera dirubah, diakhiri, jadi tidak menciptakan rasa keadilan yang bolak-balik terluka. Kita akan kembali lagi nanti dengan diskusi-diskusi lain dengan tema-tema yang kekinian bersama Bang Ginda Ansori Waika, seorang advokat muda, seorang praktisi hukum sekaligus akademisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.